Halo semua, kami dari kelompok 6 ingin membahas mengenai telaah atas pelaksanaan dan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kota Kupang, studi kasus putusan nomor 1-G-2024 PT UN Kupang tentang akta perkawinan nomor 22 DKCS KK DISP 2008 tanggal 31 Januari 2008 tercatat atas nama Ameng, Peter, dan Winarti. Selamat menyaksikan. Deskripsi kasus terkait kronologi sengketa hak waris penggugat dan akta perkawinan nomor 22 DKCS KK DISP 2008 atas nama Ameng Peter dan Winarti. Sengketa ini bermula dari hilangnya hak waris penggugat sebagai ahli waris sah atas sebagian dari harta peninggalan Ameng Peter alias Bibinsin dan penerbitan pencatatan akta perkawinan nomor 22 DKCS KK DSP 2008 yang tercatat atas nama Ameng Peter dan Winarti di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Kupang pada 31 Januari 2008 serta unsur ketidakbenaran yang merugikan hak keperdataan penggugat berdasarkan surat tanggapan dari Gemit Horep Perumnas nomor 73 5 Romawi V Desember 2023 pada 13 Desember 2023 yang mana secara jelas menerangkan bahwa pasangan Ameng Peter dan Winarti tidak pernah terdaftar sebagai anggota Jemaat Horep dan kepada kedua orang tersebut tidak pernah melakukan pemberkatan nikah di Gemit Horep Perumnas. Terdapat permasalahan administrasi atau keberatan dari salah satu pihak terkait keabsahan atas isi hak waris dan penerbitan pencatatan akta perkawinan tersebut, sehingga perkara ini dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Kota Kupang pada tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1. Kita masuk ke bagian analisis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan. Analisis terhadap putusan PT UN dalam sengketa ini melibatkan beberapa aspek penting terkait hak waris, pencatatan akta perkawinan, dan keabsahan administratif dari dokumen yang menjadi dasar tuntutan. Berikut adalah beberapa penyampaian gugatan, penggugat, dan tergugat dalam pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim PT UN. Ada penggugat mengajukan gugatan. Yang pertama, hilangnya hak waris penggugat. Yang kedua, ketidakbenaran penerbitan akta perkawinan. Yang ketiga, keberhadap keabsahan akta dari hak waris. Dan poin yang kedua ada tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, yang dimana pertama ada dalam eksepsi tentang kompetensi absolut dan yang kedua tentang gugatan kabur. Selanjutnya, hasil eksekusi pokok perkara terhadap putusan. Pertama, menimbang bahwa oleh karena eksepsi tergugat mengenai kewenangan absolut diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan, sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak terima. Yang kedua, menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak diterima, penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang ketiga, menimbang bahwa pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang telah disampaikan para pihak dengan berpedoman pada ketentuan pasal 100 dan pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun untuk mengambil putusan hanya mengurangi alat bukti yang relevan dengan perkara ini. Kita akan membahas mengenai mengadili. Mengadili ini ada eksepsi, ada pokok perkara. Nah, eksepsi ini menerima eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut. Untuk pokok-pokok perkara, yang pertama kita menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp454.000. Kesimpulannya, Peradilan Tata Usaha Negara PT UN memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak warga negara
yang dilanggar oleh keputusan atau tindakan pejabat administrasi. Meskipun PT UN dapat memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap, tantangan dalam pelaksanaan eksekusi putusan, terutama yang melibatkan lembaga pemerintah, seringkali menghambat keadilan. Kasus terkait Akta Perkawinan nomor 22 garing DKCS garing KK garing DISP garing 2008 di Kota Kupang menunjukkan betapa kompleksnya masalah administrasi yang dapat memengaruhi hak waris dan status hukum individu. Dengan adanya permasalahan administratif dan ketidakbenaran dalam pencatatan perkawinan, gugatan yang diajukan oleh penggugat menjadi sangat relevan untuk memastikan keadilan. Namun, keputusan PT UN yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima mengindikasikan bahwa proses hukum harus memenuhi syarat tertentu, termaksud kompetensi absolut. Keputusan ini menekankan pentingnya ketetapan dalam prosedur hukum dan perlunya pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban hukum setiap pihak. Kegagalan dalam eksekusi putusan PT UN dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penting untuk terus menelaah dan memperbaiki mekanisme pelaksanaan putusan agar hak-hak warga negara dapat terlindungi secara aktif. Terima kasih.